Laga antara Indonesia melawan Irak akhirnya dimulai tadi sore. Sebagai tuan rumah, Indonesia bertekad untuk meraih kemenangan. Namun untuk mendapatkan hal itu tampaknya tidak mudah, karena Irak bukanlah lawan sembarangan. Benar saja Indonesia akhirnya harus menyerah atas wakil Asia Barat tersebut. Kekalahan yang membuat kelolosan Indonesia ke babak selanjutnya menjadi tertunda. Skuad asuhan STY pun masih harus berjuang sampai match terakhir. Dan untuk itu, inilah cerita di balik kekalahan timnas Indonesia melawan Irak. Ya, menghadapi Irak, Sinteyong langsung menurunkan skuad terbaiknya, di mana pelatih asal Korea itu hanya melakukan sedikit perubahan. Contohnya adalah saat Nathan diduetkan dengan Tom Haye di lini tengah. Selain itu, Sandy Walsh juga ditempatkan STY ke posisi aslinya, yakni bek kanan. Untuk lini pertahanan, Sinteyong kemudian memainkan 3 pemain. Mereka adalah Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Justin Hapner. Untuk lini serang, Indonesia kembali mengandalkan 3 pemain. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun. Laga akhirnya dimulai. Secara mengejutkan, Indonesia mampu menguasai jalannya pertandingan. Bahkan beberapa peluang mampu mereka ciptakan, seperti yang didapatkan oleh Sandy Walsh hingga Rafael Struijk. Namun sayang, peluang yang mereka dapatkan gagal membuahkan hasil. Sementara Irak hanya mengandalkan serangan balik lewat kecepatan pemain yang mereka miliki. Berkat kegagalan kedua tim dalam mencetak gol, skor 0-0 kemudian bertahan hingga babak pertama selesai. Pada babak kedua, Irak mulai mengubah susunan pemainnya. Pelatih Jesus Casas langsung menurunkan Ali Jassim, pemain yang selama ini selalu merepotkan bagi pertahanan Indonesia. Benar saja, berkat aksi Ali Jassimlah Irak langsung mendapatkan hadiah penalti setelah tendangannya mengenai tangan dari Justin Hapner. Sebagai algojo, Aiman Hussein dengan tenang menceploskan bola ke gawang Hernando Ari Sutaryadi. Selang beberapa menit kemudian, petaka kembali didapatkan Indonesia. Kali ini timnas harus bermain dengan 10 pemain setelah Jordi Amat mendapatkan kartu merah dari wasit. Pemain kelahiran Spanyol tersebut dianggap melakukan pelanggaran fatal dan posisinya adalah pemain terakhir. Sehingga wasit Sean Evans tanpa ragu langsung mengusir Jordi Amat dari lapangan. Bermain dengan 10 pemain, Indonesia mencoba bangkit. Tapi sayang usaha dari Oratmangun dan kawan-kawan tetap belum membuahkan hasil. Malah Indonesia kembali kebobolan. Kali ini berawal dari blunder yang dilakukan oleh Hernando Ari di depan gawang. Sebuah blunder yang langsung dimanfaatkan Ali Jassim untuk mencetak gol kedua bagi timnas Irak. Skor 2-0 untuk keunggulan Irak kemudian bertahan sampai pertandingan berakhir. Indonesia kalah berkat kesalahan mereka sendiri.
Sejatinya, permainan Irak tak terlalu istimewa, terutama yang terjadi di babak pertama. Namun beruntung mereka memiliki pemain yang lebih berpengalaman dibandingkan Indonesia. Hasilnya, para pemain Irak dengan mudah memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain timnas. Tanpa disadari, gol yang dicetak Irak semuanya berasal dari kesalahan dari lini belakang Indonesia. Semua pemain langsung menenangkan Hernando. Hernando menjadi pemain yang sangat menyesal di pertandingan tersebut. Bagaimana tidak, karena berkat blunder konyolnya Indonesia kembali kebobolan. Padahal jika Hernando tidak blunder, bisa saja Indonesia membalas gol dari Irak. Pemain Persebaya itu kemudian langsung ditenangkan oleh rekan-rekannya, seperti Tom Hey, Pratama Arhan, hingga Rizky Ridho. Bahkan Jay Itzes yang tidak bermain juga ikut menenangkan kiper berusia 22 tahun tersebut. Jesus Casas, Indonesia cuma kurang beruntung. Usai membawa tim yang meraih kemenangan, Jesus Casas tak mau jumawa, malah dirinya memberikan pujian kepada Indonesia. Menurutnya, Indonesia tidaklah bermain buruk, hanya saja mereka kurang beruntung dengan melakukan beberapa kesalahan di lapangan. Pelatih asal Spanyol itu kemudian memprediksi jika Indonesia mampu lolos ke babak selanjutnya. Saya pikir Indonesia punya peluang besar untuk lolos putaran selanjutnya dan ke Piala Asia. Mereka hanya butuh beberapa poin lagi dan bisa lolos ke putaran selanjutnya. Saya harap mereka akan lolos, kata Jesus Casas usai pertandingan. Asal lolos tetap ada. Seperti yang dikatakan Jesus Casas, meski kalah, Indonesia tetap memiliki peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Syaratnya skuad Garuda harus meraih kemenangan saat melawan Filipina. Untuk peluangnya sendiri seharusnya besar, karena secara peringkat Indonesia lebih baik dibanding Filipina. Belum lagi status Indonesia yang bakal menjadi tuan rumah. Dengan situasi tersebut, meraih 3 poin melawan Filipina hukumnya adalah wajib. Mari kita doakan saja yang terbaik untuk timnas Indonesia. Semoga kekalahan dari Irak tak membuat mental para pemain menurun. Untungnya dalam laga melawan Filipina nanti, Indonesia sudah bisa menurunkan Kelvin Verdong. Selain Verdong, tim Garuda juga sudah bisa menurunkan Jay Itzes. Pemain Venezia tersebut diprediksi bakal menggantikan peran dari Jordi Amat, yang di laga tadi mendapatkan kartu merah dari wasit. Jadi itulah cerita di balik kekalahan Indonesia atas Irak di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati.
mulai dari dinding rumahmu.